Advokat saya ke Ruby ya, seorang pengusaha dan sekarang mencoba, nyalek gitu. Tadi ngomong soal UMKM. Sebagai legislator kalau terpilih, apa yang mau dikerjakan? Ya Bapak. Jadi Ruby mau cerita sedikit Mmm, tentang background Ruby. Ruby ini background-nya sebenarnya di, fashion design. Kita adalah seorang desainer dan kita desainer? desainer, betul, dan kita memiliki usaha pakaian sendiri. Mmm, Dan sebagai seorang pengusaha UMKM, Ruby merasakan sendiri kesusahannya dalam membangun sebuah usaha, oke. bagaimana cara kita me-manage dan cara kita membangun usaha itu untuk terus berkembang. Nah, menurut Ruby, di dapil Ruby sendiri di Lampung 1, potensi untuk mengembangkan usaha itu sangat banyak. Kita terkenal, dengan kopi, kita terkenal dengan pariwisata kita juga terkenal dengan seni budaya kita. Dan ini banyak yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk meyakinkan mereka bisa, menghidupkan diri mereka dan keluarga mereka dengan mapan, dengan secara mandiri, secara pantasnya. Nah, makanya sebagai seorang anggota DPR RI, kita ingin memastikan bahwa kita bisa memberikan anggaran yang tepat kepada masyarakat Lampung agar mereka bisa merealisasikan impian-impian mereka. Oke, baik. Rafif, ini kan sering bicara soal kesetaraan anak muda dan Keselamatan para keselamatan. generasi baby boomer seperti saya. Kesetaraan seperti apa sih sebetulnya? Jadi gini Pak, mungkin sedikit cerita, saya nih lahirnya di sini Pak, Di Jakarta? di Jakarta Selatan. Saya lahir di Jakarta, cari makannya di sini, besar di sini, sempat hijrah sekolah di Bandung, kerja di luar, terus akhirnya balik lagi ke Jakarta. Hari ini yang saya selalu sampaikan ke anak muda di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saya cuma sedikit lebih beruntung. Mmm, Lebih beruntung dalam artian bahwa kesempatan itu hadir, di depan saya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sama orang yang sudah diberikan kesempatan? Tarik naik Pak semua teman-teman yang ada saat ini mencari kesempatan. Jadi kita berbicara untuk mendorong, memastikan bahwa hari ini Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat terlihat sebagai satu kota metropolis yang sangat indah, sangat megah, sangat mewah. mmm. Bahkan sampai ada julukan sendiri anak Jaksel. Anak Jaksel? Seakan-akan anak Jaksel adalah epitomnya atau titik sentralnya, eee, kemewahan yang ada di Indonesia ini. Oke. Tapi itu tidak dibarengi dengan, proses atau penyerapan kesempatan yang terjadi untuk anak-anak asli wilayah Jaksel dan Jakpus, Pak. Mmm, Jadi bicara hari ini sebagai anggota legislatif nantinya saya akan memiliki 3 kewenangan. 3 kewenangan membentuk legislasi, melakukan penganggaran terhadap legislasi tersebut, dan melakukan pengawasan terhadap legislasi tersebut. oke, baik. Dorongan ini akan kita dorong untuk memberikan kesempatan lebih untuk anak muda Jaksel dan Jakpus. Ayu, tadi mengatakan bahwa anak muda saatnya andil punya kontribusi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Persisnya Anda bisa perankan ketika nanti kalau terpilih jadi DPR seperti apa? Yang tentunya Pak, selama ini anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa rajin banget untuk demo ke DPR Rajin RI, demo? rajin Ya demo, kerjalah demo lah itu. dan hal tersebut adalah menuntut suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Dan dari situ ketika penolakan-penolakan tersebut seperti tidak ada artinya ketika Oh, orang di dalam DPR RI itu yang dibutuhin cuma tanda tangan orang-orang yang di DPR RI. Jadi menurut saya ketika anak-anak muda itu banyak yang masuk parlemen, itu anak-anak muda akan merasa terwakilkan. Soalnya anak-anak muda itu, terkait pemikirannya itu bisa bisa disetarakan juga. Dan saya yakin anak-anak muda contohnya, yang di DPR RI itu dengan persentase pemilih yang hampir 52% anak muda, namun orang yang di dalam parlemen, koreksi kalau saya salah, setahu saya hanya 18 orang mmm, dari usia, yang di bawah 30 tahun. Dan kebetulan Partai Amanat Nasional di situ punya 5 diantaranya, dari 18 anak-anak muda? orang, ya, Oke. dari 18 anggota DPR RI, 5 diantaranya itu adalah dari Partai Amanat Nasional, dan dari situ adalah salah satu bukti konkret bahwa Partai Amanat Nasional memang memberikan ruang anak-anak muda untuk berpolitik dan bukan mempolitisasi anak-anak muda. Bukan mempolitisasi anak-anak muda. Sandra Salsabila, tadi Anda bicara soal lowongan kerja dan lain sebagainya. Persisnya kalau Anda terpilih sebagai legislator, apa yang mau dikerjakan sebetulnya? Oke Pak, jadi untuk, cerita dulu sebagai faktanya sekarang Kabupaten Malang itu adalah wilayah dengan penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur. Mmm,
Tetapi fakta lainnya juga adalah Kabupaten Malang itu punya banyak sekali potensi yang belum pernah dieksplor, padahal menurut saya itu ada potensinya sangat besar menjadi Ubud atau Bali kedua. Jadi program saya ada dua, yang pertama itu saya ingin memastikan bahwa anak-anak di seluruh Malang Raya mempunyai akses untuk pelatihan karir, dan kedua juga untuk pemodalan usaha, karena kita tahu pekerjaan itu paling banyak datang dari UMKM, itu bisa diserap juga oleh anak-anak muda di seluruh Malang Raya juga. Oke, Jadi itu yang akan baik. saya jalankan. Brigita, Hariri, tadi Anda sebagai dokter ilmu hukum perempuan gitu kan, tadi juga Anda mengatakan petugas rakyat dan Dewan Perwakilan Netizen. Mau ngapain nih antara netizen, rakyat, dan DPR? Kalau saya sebagai seorang anggota dewan yang sudah pernah menjabat ya, walaupun hanya 3 tahun dan langsung bukan disingkirkan, yang Disingkirkan? setelah 3 tahun menjabat, dan sepertinya saya membuat banyak sekali musuh ya di kantor DPR, sehingga Emang banyak musuhnya ya? mungkin lebih banyak dari teman. Jadi ketika seorang wakil rakyat muda ada di kantor DPR dan dia sifatnya tidak mengganggu dan tidak membuat kerecokan ketika ada terlalu banyak permainan-permainan penguasa yang mungkin, atau permainan orang-orang hebat yang mungkin tidak berdampak positif buat masyarakat. Tentunya seorang anak muda ini dengan modal-modal saya waktu itu, umur saya 22 tahun, ketika saya masuk pasti yang akan saya ciptakan itu lebih baik musuhnya. Sehingga kemudian yang menjadi cara berpikir saya yang utama adalah bagaimana saya harus siap, walaupun saya harus kehilangan jabatan saya, walaupun saya harus berkorban, harus mungkin dibuat seperti apa nama baik saya di luar oleh orang dengan pihak-pihak yang mungkin berkepentingan, ya saya harus tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat saya, dan itu nggak akan mudah. Itu nggak akan mudah. Teman-teman mungkin akan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang punya jaringan, yang mampu untuk menggerakkan netizen, ya, untuk merusak nama baik teman-teman, dan itu hal yang bukan cuma saya alami, tapi banyak dialami oleh teman-teman yang lain juga. Jadi buat saya, kenapa saya bilang harus ada Dewan Perwakilan yang baper? Karena saat ini semua orang bilang jadi politisi nggak boleh baper. Padahal kita kekurangan orang-orang berperasaan di DPR itu. Oh, Kita nggak berperasaan semua ya? Kurang lebih.